Jelas suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat jelas. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fiik, Ustaz. Wafiq barak, jazakallah khair. Alhamdulillah bisa dipertemukan Ustaz di suasana seperti ini nih Ustaz. Jazakallah khair. Sebelumnya, alhamdulillah atas izin Allah kami juga mendapat siraman di saat-saat pandemi bersama guru-guru kami Ustaz. Dan pagi hari ini yang berbahagia ini kami bisa mendapatkan ilmu dari Ustaz dari Banjarmasin nih Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga pertemuan ini berkah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah Ustadz, untuk tidak memperpanjang waktu, tafadhol Maskuro dimulai Ustadz, nanti akan ada tanya jawab, nanti akan Anda sampaikan waktu tanya jawab Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 28 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Kita duduk bersama di dalam sebuah kajian tematik dengan tema taubat dusta. Dan ini kajian adalah bersama kawan-kawan di Biker Sunnah Indonesia, Belajar Sunnah Indonesia, dan juga Broadcast Sunnah Indonesia. Semoga seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah ilmu manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Wahai Allah, jauhkanlah kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa
yang tidak dikabulkan, kami berlindung seluruhnya dari perkara tersebut. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini tema kita yaitu taubat dusta. Dan tema taubat dusta ini intinya adalah saya atau kita ingin mempelajari kesalahan-kesalahan saat bertaubat. Jadi inti dari kajian taubat dusta adalah kesalahan-kesalahan saat bertaubat. Langsung saja, taubat, kesalahan-kesalahan saat bertaubat, taubat dusta yang pertama yaitu menunda-nunda bertaubat. Seorang yang sudah mengetahui bahwasanya dirinya berdosa, kemudian seseorang yang sudah mengetahui bahwa hal tersebut diharamkan, lalu dia terperosok ke dalamnya. Akan tetapi kemudian dia mengakhirkan taubat, menunda-nunda taubat. Maka ini adalah sebuah taubat dusta. Ini adalah sebuah kesalahan di dalam bertaubat. Saya pernah bertemu dengan seseorang, waktu itu saya masih sebagai dai dan juga penerjemah resmi di Kerajaan Arab Saudi di Islamic Cultural Center Dammam, sebuah lembaga yang berkecimpung di dalam pengislaman non-muslim yang datang ke Arab Saudi. Nah, pada waktu itu saya bertemu, tentunya saya akan mendakwahi orang-orang Indonesia yang ada di Arab Saudi. Kemudian saya bertemu dengan seseorang. Orang tersebut mengatakan bahwasanya Ustadz, saya akan sholat nanti ketika saya sudah resign dari pekerjaan saya di Arab Saudi ini. Kalau saya sudah resign, maka baru saya bertaubat. Sekarang waktunya saya mengumpulkan uang. Nanti untuk sholat, nanti kalau sudah sampai di Indonesia, kalau saya sudah resign. Ini kekeliruan fatal. Ya, kekeliruan fatal dari perkara yang berkaitan dengan taubat. Ini adalah kesalahan yang fatal. Kenapa demikian? Karena yang namanya taubat itu harus dikerjakan segera. Karena perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dikerjakan segera, selama tidak ada dalil yang memperbolehkannya untuk mengakhirkannya. Dan ini disebutkan oleh para ahli fikih dan usul fikih. Awamirullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam alal faur ma lam yakun dalilun ala jawazi ta'khiriha. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib dikerjakan secara langsung selama tidak ada dalil. Selama tidak ada dalil yang memperbolehkan untuk mengakhirkannya. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang taubat. Berarti di situ perintah. Ya, seperti misalkan dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Begitu juga di dalam surat Hud ayat 90, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimu wadud. Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan beristighfarlah, bertobatlah kepadanya, dan sesungguhnya Rabb kalian Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ini perintah-perintah Allah tidak boleh diakhirkan. Asal hukum perintah dikerjakan secara langsung, ya. Makanya kita katakan termasuk taubat dusta adalah yang menunda taubat. Nanti setelah sepekan,
setelah sebulan, setelah setahun, nanti kalau seandainya sudah selesai. Saya pernah juga ada orang berkata gini, Ustadz, saya alhamdulillah sudah bertekad untuk meninggalkan riba. Karena sekarang saya bekerja di bank ribawi. Kemudian saya sudah ingin resign, tetapi tahun depan. Nah ini keliru. Kenapa harus tahun depan? Kalau seandainya malaikat maut mencabut nyawa kita sebelum tahun depan, bagaimana nantinya kita masih bergelimang dengan dosa riba? Ya, baik itu yang berkaitan dengan bekerja langsung di lembaga-lembaga ribawi ataupun yang berkaitan dengan kartu kredit dan semisalnya. Maka akhirnya ahibati hafizakumullah taala, ahibati hafizakumullah taala, sekarang perhatikan baik-baik. Ini kalau seandainya yang nonton di YouTube saya itu tidak ada gambar, berarti ada kesalahan. Saya ngerjainnya sendiri, jadi tidak ada kameramen, tidak ada tim ya. Jadi mohon maaf. Yang penting Zoom-nya bisa dilihat. Kemudian setelah itu di Facebook saya juga bisa dilihat ya. Adapun di YouTube mungkin ada kesalahan, saya tidak bisa berdiri karena kameranya di depan, karena tidak ada orang di sini, cuma saya sendiri. Khairan insyaallah. Kita lanjutkan. Nah, kemudian dia mengatakan, kenapa Ustadz saya mengakhirkan taubat dari riba? Karena begini ceritanya, saya itu nyicil mobil dan cicilan itu hasilnya cicilan saya itu dari gaji istri saya setengah, dari gaji saya setengah. Nah, kemudian setelah itu baru kita cicilkan setiap bulannya. Kalau saya berhenti sekarang, maka otomatis nanti cicilannya kami susah. Maka akhirnya saya putuskan untuk tahun depan saja mengakhirkan tobat dari riba. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar karena wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Nasibnya dia tidak tahu, dan seseorang tidak mengetahui dari mana dia mengambil seseorang tidak tahu di mana dia akan mati. Nah, ini tidak boleh ditunda-tunda taubatnya. Lihat perkataan yang sangat menarik di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau mengatakan, amma wujubuha 'alal fawr yustarabu fihi id ma'rifatu kaunil ma'asi muhlikatin min nafsil iman wa huwa wajibun 'alal fawr. Ini perkataan indah. Adapun kewajiban bertobat dengan segera, maka tidak boleh ditunda darinya. Tidak ada keraguan darinya. Karena mengetahui bahwa maksiat itu adalah membinasakan seseorang di dunia dan di akhirat. Di dunia sebelum akhirat. Ini adalah termasuk keimanan tersendiri. Oleh karena itu, mengerjakan taubat setelah mengetahui maksiat itu membinasakan, mengerjakan taubat dengan segera, ini adalah sebuah kewajiban. Ini adalah sebuah apa? Sebuah kewajiban. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala. Lihat perkataan lagi yang sangat menarik dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, di dalam kitab Madarijus Salikin tentang diharamkannya mengakhirkan taubat.
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan al-mubadaratu ila taubah minadz dzambi fardhun 'alal fawr. Bersegera bertobat dari sebuah dosa itu fardu yang langsung harus dikerjakan. Wala yajuzu ta'khiruha, tidak boleh diakhirkan. Fama ta'akhkharaha asa bitta'akhur. Lihat, ini penting nih. Kapan seseorang mengakhirkan taubat, berarti dia bermaksiat dengan mengakhirkannya tersebut. Artinya dia dapat dua di situ dosanya. Dosa maksiatnya, yang satu lagi dosa mengakhirkan taubat itu sendiri. Fa idza taba minadz dzambi baqiya alaihi taubatun ukhra wa hiya taubatun min ta'khirit taubah. Subhanallah. Apabila dia bertobat dari dosa maksiat ini, dia tinggal satu taubat lagi, yaitu bertobat dari karena mengakhirkan taubat itu sendiri. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Maka hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan wa qalla an takhtura hadhihi bi balit taib. Sangat minim perkara yang seperti ini terbesit di dalam hati orang yang bertobat. Jadi ingat nih, anggapnya seseorang berzina, main wanita. Taib. Kemudian dia sudah tahu itu haram, dia mengakhirkan taubat. Taib. Kemudian dia bertobat dari zinanya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sedikit orang yang terbesit dari hatinya, dia harus juga bertobat dari pengakhiran taubatnya terhadap zina tersebut. Nah ini, bal indahu annahu idza taba minadz dzambi lam yabqa alaihi syai'un akhar wa qad baqiya alaihi taubah min ta'khirit taubah. Bahkan di sisinya bahwa jika dia bertobat dari sebuah dosa, maka dia mengira bahwa tidak ada dosa lagi, saya sudah selesai bertobat. Pernah ada seorang perempuan datang ke saya, kemudian Ustadz, nih jilbab lebar, saya cadaran panitia kajian. Maka saya katakan, Bu, bersyukurlah kepada Allah dan teruslah minta kepada Allah agar istiqamah. Karena permasalahan setelah bertobat adalah istiqamah, bukan hanya sekedar kemudian rame-rame geng taubat, tidak. Tetapi permasalahannya adalah istiqamah setelah taubat. Dan yang kedua, taubati juga pengakhiran terhadap taubat tersebut. Ini penting. Taubati juga pengakhiran terhadap taubat tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang kita membahas taubat dusta yang kedua. Kesalahan di dalam taubat yang kedua, yaitu lalai dari taubat. At-taubah mimma la ya'lamuhul abdu min dzunubihi. Ini hati-hati nih. Maksudnya lalai dari taubat. Kenapa? Karena saking banyaknya dosa. Ya, hati-hati nih. Ini saking banyaknya dosa, akhirnya dia lupa. Saya harus bertaubat dari yang dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini. Itu semuanya harus ditaubati. Terutama apabila itu berkaitan dengan hak manusia. Hati-hati. Pernah ngibah orang A, pernah ngibah orang B, pernah ngibah Ustadz A, pernah ngibah Ustadz B, C, D, itu harus minta halal seluruhnya tuh, satu-satu, ya, satu-satu. Hati-hati, lalai dari bertobat karena saking banyaknya dosa. Dia lalai, mungkin ini belum dia taubati, mungkin ini belum dia taubati. Nah ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Masih sama di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, wala yunji min hadza illa taubah ammah mimma yu'lamu mimma yu'lamu min dhunubihi wa mimma la yu'lam fa inna ma la ya'lamuhu al-'abdu min dhunubihi akthara mimma ya'lamuhu. Kata Imam Al-Qayyim,
Bagaimana cara agar seseorang terlepas dari taubat dusta yang kedua ini, kesalahan di dalam bertobat yang kedua ini? Yaitu tidak ada cara lain kecuali bertobat secara umum dari apa yang diketahui dosa dari dosa-dosanya. Ya, dan apa yang dia tidak ketahui. Maka dia berdoa kepada Allah. Ya, agar di dalam hatinya dia bertobat, ya Allah. Ya, makanya kan di dalam sujud kita berdoa, Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu sirrahu. Ya Allah, ampuni dosaku. Yang nampak, yang tersembunyi, yang besar, yang kecil, yang aku ketahui, yang tidak aku ketahui. Dalam doa syirik misalnya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ma la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku tidak dalam keadaan aku menyadarinya, dan aku mohon ampun kepadamu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Nah, ini tidak ada yang menyelamatkan tobat dosa-dosa seperti ini kecuali bertobat secara umum. Tapi ini sulit para ikhwah kalau seandainya itu kan tadi urusan dengan Allah, hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun, rahmat Allah mendahului kasih sayang, mendahului kemurkaannya. Tapi kalau urusannya dengan manusia, maka harus minta satu-satu, minta halal satu-satu. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Siapa yang di sisinya mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, baik di dalam kehormatannya, hartanya, atau apa saja, minta halal hari ini, minta halal hari ini, terutama rahim Anda. Rahim itu maksudnya ini manusia, ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, kakek dari ibu, kakek dari nenek, ya. Kemudian ke bawah ada anak, cucu, cicit, ke samping ada saudara laki-laki, saudari perempuan, sekandung, sebapak, seibu, ada keponakan, itu rahim semua. Ada paman, ada sepupu, ya. Itu adalah kerabat meskipun sepupu tidak rahim, tetapi dia kerabat. Ada istri, ada suami kalau seandainya dia laki-laki ataupun perempuan, ya. Minta halal, orang-orang terdekat kita, ustadz kita, kawan-kawan kita yang pernah kita riba, minta halal, hati-hati, jangan sampai kita bangkrut di hari kiamat. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, wala yanfa'uhu fi 'adamil mu'akhadhati biha jahluhu idza kana mutamakkinan minal ilm fa innahu 'asin bi tarkil ilmi wal 'amal fal ma'siyatu fi haqqihi ashad. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tidak bermanfaat dalam perkara dia tidak tahu akan kesalahan tersebut. Kalau seandainya dia mengetahuinya, karena dia berarti bermaksiat dengan meninggalkan ilmu dan amal. Artinya begini, yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, salah satu kesalahan orang yang bertobat adalah dia tidak bertobat dari seluruh dosa. Kalau dia ngaku, saya lupa ya Allah, maafkan saya, itu belum saya taubati, enggak manfaat. Kenapa? Karena dia tahu dirinya melakukan dosa dan dia tidak bertobat darinya. Nah, itu maksudnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan tentang riya, syirik yang sangat tipis di dalam hati. Kata beliau, asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabibin naml. Syirik di tengah umat ini, di tengah umatku, lebih tersembunyi dibandingkan jalan bekas langkah semut.
bisa dilihat. Angka semut. Nggak bisa dengan kasat mata. Bahkan mungkin dengan Microsoft itu diperbesar dulu baru bisa. Lebih tersembunyi, ya, lebih tersembunyi. Mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Fa kaifal khalas minhu ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kalau begitu bagaimana kita bisa selamat darinya? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Antaqul," engkau mengucapkan, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya Allah, aku berlindung dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku menyadarinya. Orang ria itu kan mensyirikkan Allah. Dia beribadah kepada Allah tapi ingin pujian manusia, syirikan. Dia beribadah kepada Allah tapi ingin dilihat oleh manusia sehingga dipuji, diberi hadiah oleh manusia, kesyirikan. Atau sum'ah, dia beribadah kepada Allah, baca Quran, ya, menghafal Quran tapi ingin didengar oleh manusia agar dipuji kemudian atau diberi hadiah. Ini sum'ah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku menyadarinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku beristighfar kepadamu dari sesuatu yang aku tidak menyadarinya. Dan itu banyak para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dosa-dosa yang kita tidak sadari, ya, bahwasanya itu dosa. Contoh, kita masuk ke dalam sebuah toko, warung, kemudian karena tergesa-gesa senggol orang. Saya pernah ada kejadian seperti ini. Ada Syekh Profesor Al-Allamah Anis bin Tahir. Beliau guru kita di Fakultas Hadis dulu di Universitas Islam Madinah. Dan beliau sangat rajin ngajar kita. Jarang absen. Ya, dan rata-rata dosen-dosen jarang absen memang. Nah, yang jadi masalah di sini adalah beliau hampir 2 pekan kemudian absen. Ya, hati-hati nih, ya. Kemudian setelah masuk kita tanya, "Ya Syekh, limadza ghibt?" Wahai Syekh, kenapa engkau tidak masuk? Apakah engkau sakit? Apa engkau ada apa? Maka kata Syekh, saya selama 2 pekan tidak bisa menggerakkan tangan saya. Tidak bisa menggerakkan tangan. Padahal tangan ini sering saya gunakan untuk menulis, untuk mengetik di komputer. Ini gak bisa menggerakkan. Lalu saya ingat-ingat, dosa saya apa? Kemudian saya ingat, ketika saya masuk warung, toko, kemudian saya tergesa-gesa, saya tersenggol orang. Mungkin orang tersebut tidak rela mendoakan yang tidak baik. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa untuk taubat-taubat yang umum. Mohon dihafal ini para ikhwah, ya. Mohon dihafal yang sudah terlalu banyak dosanya. Termasuk yang paling utama yang berbicara di hadapan antum sekalian. Banyak sekali dosanya, baik melalui ucapan, pandangan, telinga, kemaluan mungkin, kemudian tangan, kaki dan semisal. Susah untuk dihitung. Ya, maka hafal doa-doa ini, hafali doa-doa ini agar semua dosa kita tertaubati. Di antaranya tadi yang saya sebutkan, hadis riwayat Bukhari, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku menyadarinya. Dan aku mohon ampun kepadamu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW berdoa, hafal ini, Allahumma ighfirli ma qaddamtu, ya Allah ampuni dosaku yang telah lalu, wa ma akhartu, dan yang aku lakukan terakhir-akhir ini, wa ma asrartu, dosa yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, dosa yang aku nampakkan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan seluruh dosa yang engkau lebih mengetahuinya dibandingkan aku. Innaka antal muqaddim wal muakhir la ilaha illa anta.
Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah yang maha mengedepankan dan maha mengakhirkan. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Engkau. Hafalkan doa ini. Saya ulangi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta a'lamu bihi minni. Ya, innaka antal muqaddam wal antal muqaddim wal muakhir la ilaha illa anta. Dan saya berpesan kepada para ikhwah sekalian yang mengikuti kajian ini, ya, salah satu kiat agar hidup ini punya motivasi. Ada kan sebagian orang hidupnya itu mager. Mager itu bukan dari Islam. Ingat ya, ada iklan-iklan mager itu bukan dari Islam. Ya, prinsip hidup seorang muslim itu fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah selesai, maka bangun untuk mengerjakan yang lain. Jika tidak bisa kajian tatap muka, maka kajian jarak jauh. Tidak ada kata untuk tidak menuntut ilmu agama. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi saya ingin mengingatkan bahwa salah satu kiat agar kita punya motivasi di dalam hidup, di antaranya adalah saya bercita-cita ingin hafal seluruh doa-doa. Satu dalam Al-Quran, yang kedua dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nah, itu punya motivasi jadinya nanti. Ya, nggak mageran hidupnya. Ada orang kan kadang-kadang, hari ini ngapain ya? Bingung saya. Sudah di rumah aja, perut gendut, istri hamil, ya sudah semua kayaknya dikerjakan. Ini keliru. Bulan Ramadan juga kejadian tuh, ya Ustadz. Saya itu sudah puasa Ramadan, Ustadz. Saya sudah sholat taraweh, saya sudah khatam Quran, saya sudah membukakan puasa orang. Kirain ngapain lagi ya? Ini kayaknya subhanallah, kayaknya dia sudah dapat pintu surga terbesar, kemudian selesai, nggak ada urusan lagi. Enggak. Terutama nanti nih. Ini sekarang tanggal 28 Dzulqa'dah, hari Ahad. Besok hari Senin 29 Dzulqa'dah. Ya. Kalau seandainya hari Selasa 1 Dzulhijjah, berarti itu hari pertama. Yang mana siang harinya di 10 hari pertama tersebut dari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik bagi umat Islam untuk beramal saleh. Jihad kalah. Ya, jihad ngangkat senjata ngelawan musuh, mempertaruhkan nyawa, harta dan keluarga, kalah dengan amal saleh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satu amal saleh indah yang memotivasi hidup kita. Terus optimis bangun pagi, saya harus ngerjakan ini. Saya harus hafal doa ini. Saya harus hafal doa ini. Oh, saya belum hafal. Ini ada 35 doa dalam Al-Quran. Saya baru hafal 1. Itu yang membuat motivasi kita hidup. Ya, terus sportif. Terus optimis dalam hidup. Gak mageran. Gak banyak bengong. Ya, main game, jenggotan main game, a'udzubillah, jenggotan main game PUBG, Mobile Legend. Ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pernah tertarik main game. Kenapa? Karena dari kecil kalah terus, makanya akhirnya nggak pernah tertarik. Alhamdulillah. Ya. Baik, doa yang lain yang sudah saya sebutkan tadi, hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma ighfir li dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu sirrah. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya. Yang kecil, yang besar, yang awal, yang akhir, yang terang-terangan, yang tersembunyi. Nah, ini cara agar kita benar-benar terlepas dari taubat dusta yang kedua, kesalahan dalam bertaubat yang kedua, yaitu tidak mentaubati seluruh dosa. Baik, sekarang taubat dusta yang ketiga. Ya, taubat dusta yang ketiga. Apa itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah? Meninggalkan taubat karena khawatir terperosok lagi.
Malas Ustaz taubat. Nanti kayak main-main Ustaz. Saya sudah nyoba. Ini pernah kejadian. Banyak cerita ini. Saya ingin cerita sedikit. Misalkan, waktu itu saya masih di Damam, timurnya Arab Saudi, yang seperti yang saya ceritakan tadi. Ada orang bawa harddisk eksternal. Ustaz, mohon isi harddisk ini dengan kajian-kajian. Baik kajian antum atau kajian ustadz-ustadz yang lain. Oh siap. Kemudian, tapi dia pesan kemudian. Cuma pesan saya satu Ustaz. Mohon yang ada di dalam situ file-filenya yang gak bermanfaat, cenderung dosa, itu dihapus. Loh, saya bilang, kok saya yang hapus? Antum dong. Nanti kan saya melihat maksiat jadinya. Ustadz, jujur aja Ustadz. Itu di dalam hadis eksternal ada video-video dangdut koplo. Ya, dangdut koplo. Saya sudah punya asalnya 1 GB. Kemudian saya hapus Ustaz. Alhamdulillah berlangsung sebulan. Setelah sebulan saya download lagi 20 GB. Saya jadi merasa berdosa Ustaz. Ya subhanallah. Sering kejadian kan seperti itu. Akhirnya dia malas untuk bertobat. Daripada taubat nanti kembali lagi nih main-main sama Allah, sudah biarin aja lah. Terus seperti itu. Ini kesalahan. Ini taubat dusta namanya. Ada lagi, saya pernah waktu itu kajian di Bandung. Kemudian setelah kajian, saya makan di rumah makan. Rupanya ada beberapa pemuda datang. Rupanya dia ngejar saya. Ketika asik-asik makan datang. Kemudian beliau mengadu Ustaz. Langsung nangis. Susah Ustaz. Yang Ustaz sebutkan tersebut susah. Padahal raut wajahnya, raut wajah orang saleh. Anak lugu, anak muda lucu. Ya. Apa wahai saudaraku? Masalahnya apa nih sebentar? Masalahnya apa? Kata beliau, susah Ustaz. Saya sudah nyoba untuk bertobat. Tobat dari kesalahan apa wahai saudaraku? Video porno Ustaz. Maka saya sudah nyoba Ustaz. Tapi terperosok lagi. Bahkan ketika saya nonton, saya itu berlinang air mata, istighfar. Tapi tetap nonton. Subhanallah. Mungkin astagfirullah. Begitu. Ya. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala. Akhirnya karena kejadian seperti itu, akhirnya malas taubat. Kenapa? Karena khawatir dia terperosok ke dalam dosa yang sama. Maka ini keliru. Tetap wajib seorang hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia ketika sudah bertobat terperosok lagi, tobat lagi, terperosok lagi, tobat lagi, terperosok lagi. Ya, mungkin para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat dia terperosok lalu bertobat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu. Ya. Jadi menyelamatkan dia, tapi kalau dia meninggalkan taubatnya karena khawatir dia akan terperosok kembali, akhirnya dia bermaksiat, dia dikhawatirkan wafat dalam keadaan bermaksiat. Tapi kalau seandainya dia bertobat lalu dosa, tobat lagi, dosa lagi, maka diharapkan dia untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu satu. Yang kedua, kenapa tetap harus bertobat meskipun terperosok terus, jungkir balik terus, ya? Mohon maaf. Para jomblo wati dan jomblowan, ya, yang belum menikah padahal sudah sangat menggebu-gebu menikah. Akhirnya melakukan onani, masturbasi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh menurut pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala. Maka dia mungkin, mohon maaf, dan di dalam bahasa Arab masturbasi atau onani itu disebut dengan al-adah as-sirriyah, kebiasaan rahasia, karena memang dia menjadi kebiasaan dan rahasia, menjadi kebiasaan dan rahasia. Makanya Imam
Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-15 Hijriah ini, beliau memberikan solusi untuk orang yang mempunyai adah sirriyah, kebiasaan rahasia ini, yaitu saat ada pikiran kotor maka jangan dia rahasiakan dirinya. Dia keluar rumah, keluar kamar, bergabung dengan orang, karena kalau sudah dilihat orang tidak akan dia lakukan itu. Nah, itu solusi terbaik dari seorang alim besar di abad ini. Yang kedua, para ikhwah, kita harus husnudzan kepada Allah. Kenapa kita meninggalkan taubat dengan dalih bahwa kita akan terperosok kembali? Itu berarti kita tidak husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Kalau dia bertobat dari dosa, lalu terperosok lagi, tobat, dia yakin Allah akan menyelamatkannya. Dia yakin Allah akan, meskipun terperosok lagi, maka Allah akan bersama hamba tersebut. Ya, Allah akan bersama hamba tersebut. Dan ada hadis menarik untuk orang-orang seperti ini. Perhatikan hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan, ini indah sekali hadis, indah sekali. Terutama yang terperosok lagi, terperosok, taubat, terperosok lagi, taubat, terperosok lagi. Lihat, hati-hati. Lihat hadis ini baik-baik. Aznaba 'abdun dzamban. Ada seorang hamba melakukan satu dosa. Faqal, Allahumma ighfir li dzambi. Lalu hamba tersebut bertobat, ya Allah, ampuni dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aznaba 'abdi dzamban. Ada seorang hambaku bertobat. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi thumma 'ada fa'adznab. Kata Allah, ada seorang hambaku yang bertobat dari sebuah dosa, dan dia meyakini dalam hatinya bahwa ada Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa atas dosa. Ya, artinya dia bertobat. Dia dosa lalu bertobat. Ya, lalu dia mengulang dosanya. Tsumma ada fa'adzab. Dia mengulang dosanya. Lalu orang tersebut mengatakan, ay rabbighfirli dzambi. Lalu dia bertobat lagi dengan mengucapkan, ya Allah, ampuni dosaku. Ini tobat yang kedua berarti ya. Tobat yang kedua berarti. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, abdi aznaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi tsumma 'ad fa'aznab. Yang artinya, hambaku, dia sudah bertobat padahal. Ya, tapi dia melakukan dosa lagi. Lihat di situ, Allah menyebutnya hambaku, bukan ahli maksiat. Meskipun dia terperosok kembali ke dalam dosa yang sama, tetap dipanggil oleh Allah hambaku. Dia melakukan dosa, lalu dia bertobat, meyakini Allah mengampuni dosa-dosanya, dan kemudian dia mengetahui bahwa Allah akan menyiksa dengan dosa tersebut. Lalu ternyata dia kembali lagi melakukan dosa tersebut. Yang ketiga berarti kembali. Kemudian hamba ini melakukan lagi, mengucapkan lagi, rabbighfirli dzambi, ya Allah, ampuni dosaku. Berarti 3 kali sudah. 3 kali melakukan maksiat, 3 kali bertobat. Lalu Allah mengatakan kali yang ketiga, aznaba 'abdi dzamban fa'ulima annahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku melakukan dosa lagi. Lihat, dipanggil, masih dipanggil dengan hambaku. Bukan, kamu macam-macam ya sama saya, dosa-dosa terus, tobatmu dusta. Enggak, hambaku melakukan dosa lagi. Tapi dia yakin Allah mengampuni. Dia tahu bahwa Allah akan menyiksanya, makanya dia bertobat lagi. Maka di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Allahu akbar. Merinding saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, berbuat sesukamu.
aku suka ampuni dosa-dosa. Allah tidak akan membebani hamba di luar kemampuannya. Tapi ingat, hadis ini bukan berarti kita diperintahkan untuk meremehkan maksiat, bukan. Lihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini beliau mengatakan, di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau mengatakan, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak, ma'nahu ma dumta tadhnab, thumma tatub ghafartu lak." Ingat ya, sekali lagi, hadis tadi bukan berarti meremehkan maksiat. Maknanya adalah berbuat sesukamu, aku sudah ampuni dosamu. Apa maksudnya? Selama kamu berbuat dosa, lalu bertobat, selama itu aku ampuni dosamu. Allahu Akbar. Khusus untuk taubat para ikhwah. Kita ini berhadapan dengan Zat Arhamur Rahimin. Dosa kita banyak. Tetapi tetap Allah panggil, ya ibadi, wahai hamba. Apa kurangnya Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan taubat dusta. Yaitu meninggalkan taubat karena khawatir akan terperosok ke dalam dosa yang sama. Menganggap bahwasanya dirinya main-main dengan Allah. Tidak. Allahmu tidak seperti itu berfikirannya. Selama kamu bertobat, selama itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini yang ketiga. Taubat dusta yang keempat, yaitu meninggalkan taubat, tidak mau bertobat karena khawatir dicelek. Paham dicelek ya? Direndahkan, dihina, dianggap cemen oleh manusia. Cemen lu. Ketika kita sudah bertobat dari dunia malam, perempuan, minuman keras, judi, maka kemudian ada teman dekat, tapi masih sibuk dengan maksiatnya, ngajak kita. Maka harus istiqamah. Mohon maaf. Dengan santun tentunya. Bahkan itu ladang kita untuk mengajak. Mohon maaf. Saya tidak bermain seperti itu lagi. Mendingan kita main ke rumah yuk. Ya. Jangan takut diremehkan, dilecehkan, dianggap cemen oleh manusia. Jangan takut, karena kebanyakan sebagian, terutama anak-anak muda ataupun orang-orang tua berdarah muda, mereka khawatir kehilangan teman. Dan ini kejadian. Ada seorang, dulunya saya pernah bertemu dengan suaminya waktu itu. Saya, suaminya, kemudian si perempuan ini, istrinya. Beliau dulu sibuk di bidang advertising. Jadi tukang iklan. Memperlihatkan aurat. Terus setelah itu datang hidayah menghujam ke dalam hatinya. Ini beliau cerita sendiri. Hidayah datang menghujam ke dalam hatinya. Kemudian kata orang tersebut, lalu Ustadz, satu-satu saya ditinggalkan oleh teman-teman terdekat saya. Entah semua dia sebutkan tentang saya. Teroris lah, inilah, itulah, sok suci lah, pokoknya semua perkataan-perkataan. Dan semuanya satu-satu ninggalin saya. Galau dong saya Ustadz, katanya. Ya jelas dong, galau. Teman-teman, manusia tidak lepas dari teman-temannya. Karena manusia makhluk sosial. Nah, Anda saja sekarang kan akan mencari kawan yang lain. Yang teman-teman sesama biker, teman-teman sesama perjuangan, ya, meskipun dalam dunia lain lagi yang asalnya mungkin sibuk dengan minuman keras, judi, wanita, dan semisalnya. Maka kemudian akhirnya Ustadz saya tidak tahan. Saya lepas lagi jilbabnya, saya ke dunia saya lagi, dunia malam. Cuma Ustadz, Allah masih sayang sama saya. Lihat subhanallah. Yang jadi cerita di sini adalah apa? Orang kadang-kadang meninggalkan taubat gara-gara dia khawatir ketinggalan teman, dia khawatir dicela oleh teman, dia khawatir diremehkan oleh teman, ditinggalkan oleh teman, khawatir dia. Nah, ini para ikhwah. Akhirnya apa Ustaz? Allah Subhanahu wa taala
memberi kesempatan saya sekali lagi. Waktu saya di klub malam, lagi minum-minum, teman saya meninggal di tempat, di hadapan saya. Saya merinding, saya pulang, tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Sampai sekarang, walhamdulillah saya masih seperti ini. Allahu Akbar. Indah, indah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perkataan menarik atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Perhatikan hadisnya. Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan murkanya manusia, dia memperjuangkan hak Allah tapi manusia nggak suka sama dia. Apa yang terjadi? Allah akan ridha kepada orang tersebut. Dan Allah akan menjadikan manusia-manusia yang murka kepada dia menjadi ridha kepadanya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, manil tamasa ridhan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari ridha manusia, manusia mungkin senang sama dia. Wah, ini kawan saya, ini teman seperjuangan, ya. Tetapi Allah murka kepadanya. Maka Allah akan murka kepada orang tersebut, dan manusia yang tadi senang kepada dia dijadikan oleh Allah murka kepada orang tersebut. Ini hadis disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban. Dan di dalam lafaz riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas kafahu Allah mu'natan nas. Wa manil tamasa ridhan nas bi sakhatillah wakalahu Allah ilan nas." Siapa yang mencari rela Allah, keridhaan Allah dengan murkanya manusia, Allah akan cukupkan celaan manusia dari dirinya. Wah, hampir sama maknanya. Tetapi siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan serahkan urusannya kepada manusia. Allah tidak akan urus orang tersebut. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Maka jangan sampai seperti itu. Kita tidak bertaubat karena khawatir ditinggalkan oleh manusia. Ini taubat dusta yang keempat. Taubat dusta yang kelima. Tapi ngomong-ngomong ini sudah 1 jam. Ya. Kita lanjut ya. Masih banyak ini. Taubat mungkin ada 15. Ini baru 5. Materinya 15. Mudah-mudahan cukup ya. Masya Allah, lanjut terus Ustaz. Masya Allah, lanjut ya. Ustaz. Masya Allah Ustaz, lanjut Ustaz. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala. Perhatikan baik-baik. Kemudian orang meninggal, taubat dusta yang kelima adalah meninggalkan taubat karena khawatir gugurnya kedudukannya, hilangnya popularitasnya, hilangnya ketenarannya. Nah, ini hati-hati kepada kawan-kawan yang public figure, ya, public figure. Dan saya berpesan kepada kawan-kawan yang public figure kemudian dia banting setir 180 derajat, kemudian meniti jalan istiqamah atau yang lebih dikenal di zaman sekarang dengan istilah hijrah. Ya, istilah anak muda. Tapi sebenarnya istilah syar'inya adalah meniti jalan istiqamah. Tapi la musyahata fil istilah. Tidak mengapa pakai istilah hijrah, pakai istilah istiqamah, terserah. Maka hati-hati. Tugas Anda ketika Anda dulu jadi public figure, kemudian Anda sekarang meniti jalan istiqamah, hati-hati. Tidak usah berusaha untuk menjadi public figure lagi ketika jalan istiqamah. Nggak usah. Jauhkan diri dari kamera, jauhkan diri dari berhadapan dengan orang banyak, disorot oleh orang banyak, jauhkan. Saya banyak mendapati kawan-kawan dulunya public figure,
kemudian benar-benar berhijrah, meniti jalan istiqamah, akhirnya benar-benar tenggelam dari popularitas. Sibuk dengan ilmu dan pengamalan agamanya. Ya, sibuk dengan ilmu dan pengamalan agamanya. Berapa banyak orang-orang yang mempunyai dulunya sebagai public figure, kemudian bertobat, meniti jalan istiqamah, lalu kelama-kelamaan, wah saya dulunya diwawancarai orang, lalu saya dulunya di hadapan kamera, mulai kembali ke dunia, tapi dalam bentuk lain. Ini sama saja. Saya beri contoh, misalkan perempuan dulunya buka aurat di hadapan kamera, kemudian setelah itu mengakunya berhijrah dalam tanda kutip atau meniti jalan istiqamah, tetapi kemudian tetap saja main vlog YouTube, memperlihatkan kecantikan. Ini sama saja. Ya, orang yang benar-benar menjalani istiqamah, maka dia seorang perempuan tidak akan pernah eksis dengan tubuhnya. Walaupun hanya jempol kakinya dia masukkan ke dalam Instagram. Walaupun hanya wajahnya yang bercadar sehingga kelihatan matanya. Matamu itu loh melelehkan gunung es syahwat laki-laki. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kembali kita ke permasalahan taubat yang dusta yang kelima tadi. Yaitu dia tidak mau bertobat karena khawatir popularitas hilang. Ya, maka sering kan sebagian orang, kalau terutama public figure ya, orang-orang yang dulunya di atas dianggap manusia sebagai orang yang dilihat, dicontoh, kemudian dia menutup dirinya dengan jilbabnya. Maka yang ada dalam pembicaraannya saat pertama kali, alhamdulillah, ternyata berjilbab tidak mengurangi rezeki. Saya tetap saja main sinetron, saya tetap saja main tetap saja main iklan. Ternyata tidak mengurangi rezeki. Salah besar. Seorang berhijrah, bertobat dari yang asalnya buka aurat, kemudian dia berhijab, meniti jalan istiqamah, semestinya dia jauhkan dari hingar-bingar popularitas. Ini tidak sesuai dengan taubatnya kalau seandainya dia masih juga memperlihatkan kecantikannya di hadapan khalayak ramai. Ya, maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan nanti dikhawatirkan orang yang tidak mau bertobat gara-gara takut kehilangan kekuasaan, popularitas, ketenaran, kemasyhuran, maka dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang buruk. Lihat hadis tentang istidraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aital 'abda idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma yuhib min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang perihal kemewahan dunia, segala macam yang berkaitan dengan dunia, harta, tahta, wanita, tapi dia sedang dalam keadaan maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu adalah apa? Istidraj, penguluran waktu dari Allah. Nih, saya kasih kamu, dikasih nikmat, ditutupi dengan maksiat, kasih nikmat, tutupi dengan maksiat, kasih nikmat. Apa yang terjadi? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sampai jika mereka gembira dengan apa yang mereka dapatkan. Oh, ternyata enggak sholat malah dapat promosi. Ternyata nggak sholat malah dapat begini. Ternyata nggak sholat malah dapat begini. Maka akhirnya ya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sedang bergelimang nikmat dicampur dengan maksiat. Akhirnya dia mati dalam keadaan
su'ul khatimah. Nah, ini hadis disebutkan dari sahabat Nabi Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, maka hati-hati, jangan sampai seseorang taubat dusta yang kelima, yaitu tidak mau bertobat gara-gara khawatir popularitas. Berapa banyak tuh yang public figure asalnya berhijab kemudian lepas, hijab lepas. Kenapa? Karena popularitasnya nurun. Ya, dan saya sangat respect pokoknya kepada dulunya yang public figure, kemudian benar-benar meniti jalan istiqamah, lalu tidak pernah tersorot kamera untuk diwawancarai, untuk ini, untuk itu, ya. Jangan. Dan saya juga berpesan kepada para pendakwah, ya, para pendakwah, siapapun dia, lebih baik orang-orang yang dulunya public figure dilihat oleh orang banyak, dibicarakan orang banyak, kemudian berhijrah, bertobat, meniti jalan istiqamah, lebih baik disembunyikan. Jangan dimunculkan lagi. Manusia hatinya lemah. Ya, manusia hatinya lemah. Dan belum tentu orang tersebut istiqamah. Berapa banyak yang kita dapati beberapa tahun terakhir ini. Banting setir, yang asalnya maksiat, banting setir 180 derajat, bertobat, istiqamah di jalan Allah, panitia kajian, kemudian banting setir kembali, ya, dengan segala macam alasan yang dia lakukan. Kenapa? Khawatir popularitas, habis, kemasyhuran, tidak ada lagi yang minta tanda tangan, tidak ada lagi yang menghormati dia, dan sebagainya. Manusia itu manusiawi, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan itu untuk diri saya pribadi, untuk para ikhwah juga, lebih baik sembunyikan dirimu. Tugasmu sekarang banyakin nuntut ilmu agama secara mendasar dan sistematis, kemudian berusaha mengamalkan pelan-pelan. Karena waktu kita sudah terbuang percuma. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubat dusta yang keenam, yaitu ini sebenarnya bagus ya, tapi karena terlalu berlebihan akhirnya tidak bagus. Semua yang terlalu berlebihan itu nggak bagus ya. Jadi dia terus menerus di dalam dosa karena menganggap Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu, kasih sayang Allah lebih mendahului daripada kemurkaannya. Ya, nah, ini keliru para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Saya sebutkan dalil-dalilnya. Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang beriman, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Saya ulangi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas yang banyak dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Lihat ya, dosa-dosa seluruhnya tanpa batas. Dosa apapun, selama bertobat Allah ampuni. Itu satu dalilnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya bani Adam, law balagat dzunubuka ananas sama, ghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam, kalau saat Allah berfirman ini, anak Adam, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu sampai ke puncak langit, dan bukan langit yang dimaksud bukan yang kita lihat ini, ya, bukan yang kita lihat, tetapi ini kan langit yang sesuai dengan pandangan kita. Ada langit dunia, ada langit pertama, terus. Baik. Kalau dosa-dosamu sebanyak itu, aku akan ampuni engkau.
Dan aku tidak peduli jika hamba itu bertobat. Ya, selama dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, aku akan ampuni. Luas memang rahmat Allah. Itu dua. Yang ketiga, Rasulullah SAW menceritakan, Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari agar yang bermaksiat di malam hari bertobat, dan Allah membentangkan tangannya di malam hari agar yang bermaksiat di siang hari bertobat kepada Allah. Berarti pintu tobat Allah dibuka 24 hours, 24 jam Allah buka. Apa kurangnya Allah? Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang sebagian akhirnya tetap dalam dosa. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, gak apa-apa dikit doang, nanti bisa istighfar. Gak bisa begitu. Itu namanya remehin maksiat. Apalagi maksiat saat sendirian. Ya, makanya para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin yanzur ila awamati man asait. Jangan engkau lihat kepada kecilnya sebuah maksiat, tetapi lihat zat yang agung yang engkau maksiati, Allah Jalla fi'ala. Jangan pernah remehkan ya dosa disebabkan karena ada perasaan Allah Maha Pengampun. Memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Wa rahmati kulla syai'in. Wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakupi segala sesuatu. Betul itu. Tetapi ingat, di sana ada ayat Surat Al-Hijr ayat 49. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahukan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Tetapi sesungguhnya siksaku, siksa yang sangat pedih. Jadi jangan comot sebagian ayat ditinggalkan sebagian yang lain, jangan. Nah, itu nanti masuk dalam, kalau dalam perkara akidah masuk dalam kaum Murji'ah ya, yang menganggap bahwasanya dosa tidak akan mempengaruhi iman selama dia sudah masuk dalam agama Islam. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ketujuh, taubat dusta. Yang ketujuh adalah kesalahan-kesalahan bertobat adalah seseorang tertipu, tergiur dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan penguluran waktu kepada yang maksiat. Tuh, nggak sholat, rumahnya gedongan, mobilnya banyak, istrinya 4, perawan semua, cantik semua lagi, nggak sholat. Ada orang sering nanya begitu, Ustaz, saya ini Ustaz, sholat 5 waktu pada waktunya. Di saf pertama, bahkan saya kadang-kadang muadzin, kadang saya iqamah, kadang saya imam sendirian dan makmum juga. Artinya dia sendiri yang sholat di situ. Tapi kenapa Ustaz? Keadaan saya, ekonomi saya menengah ke bawah, bahkan nyungsep di bawah nggak naik-naik. Sedangkan tuh tetangga saya nggak sholat, nggak puasa, mungkin sholatnya cuma 2 kali setahun. Sholat Idul Adha, Idul Fitri. Itu pun panitia menjadi ketua. Kalau enggak dia mungkin enggak sholat Ustaz. Tapi rumahnya gedongan, mobil mewah, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, istrinya 4 Ustaz. Mana keadilan? Akhirnya dia bermaksiat. Dia tertipu dengan Allah mengulur untuk orang-orang yang ahli maksiat. Nah, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat
Perhatikan baik-baik. Disebutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflih. Sungguh Allah ngasih uluran waktu. Ayo kamu yang ahli kezaliman tuh, silahkan kerjakan. Sampai jika Allah mencabut nyawanya, Allah tidak akan siksa, Allah tidak akan sisakan sedikit pun siksa kecuali Allah timpakan kepada dia. Nah, mau gitu? Kan nggak mau kitanya. Ya, lihat orang nggak sholat, orang nggak puasa, tetapi dunianya megah, rumah mewah, harta bertumpuk ruah, ya, emas kilauan dan kiloan. Tapi saat dia dicabut nyawanya, Allah tidak akan sisakan sedikit pun dari siksa kecuali akan Allah tampakkan, berikan kepada orang tersebut. Mau seperti kan nggak mau kita. Nah, ini hati-hati nih para ikhwah. Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadha lam yuflithu. Saya jadi ingat ini. Ada orang liberal dan munafik, zindiq, mengatakan kalau LGBT itu haram, maka niscaya Allah akan timpakan siksa seperti kaum Nabi Lut kepada negara-negara yang mensahkan undang-undang LGBT. Ini Abu Jahal zaman sekarang. Kata Ustadz Al-Fadhil, sahabat saya karena Allah, Abu Abdul Muhsin Syekh Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Ini Abu Jahal zaman sekarang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Sebagian orang kadang-kadang tertipu. Malas dia bertobat. Kenapa? Itu yang ahli maksiat aja hidupnya senang, nyaman, tentram. Masa kita harus sulit-sulit sih? Nah, ini tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membaca ayat surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah siksa Rabbmu jika Allah menyiksa suatu kaum dalam keadaan kaum tersebut berbuat zalim, bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya siksanya sangat pedih. Jadi jangan tertipu dengan Allah memberikan uluran. Ayo, nih, kau kasih nikmat, maksiat dia, nikmat maksiat. Akhirnya yang lain tertipu. Enak banget dia ya, nggak sholat tapi kaya raya. Dia nggak puasa Ramadan tapi kaya raya. Durhaka pada orang tuanya tapi sukses hidupnya. Ini hati-hati para ikhwan, jangan sampai seseorang akhirnya bermaksiat gara-gara punya metode pemikiran seperti ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan yang menarik dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Ibnu Al-Jauzi ini ulama Islam abad ke-6 Hijriah atau ke-5 Hijriah. Di dalam kitab yang sangat fenomenal yang dimiliki oleh beliau, Saidul Khatir. Dan Ibnu Al-Jauzi beda dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini orang berbeda ya. Ibnu Al-Jauzi lebih tua, Ibnu Qayyim ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, fakullu zalimin mu'aqabun fil ajili ala zulmihi qabla al-ajil. Hati-hati. Ini perkataan indah. Setiap orang yang berbuat zalim, maksiat, pasti akan disiksa segera di dunia atas kezalimannya sebelum di akhirat. Jadi jangan mengira orang-orang yang ahli maksiat kemudian dilihat dari luar hidupnya nyaman. Enggak. Minimal para ikhwah ada perasaan berdosa yang selalu menghantuinya. Itu siksa tersendiri loh. Siksa ini bukan hanya sekadar seorang dapat penyakit, seorang dapat kemiskinan, seorang dapat musibah, mobil terbakar, rumah terbakar. Bukan. Hati tidak tenang akibat dosa, itu siksa tersendiri. Dan ini pasti para ikhwah. Setiap orang yang zalim, berbuat maksiat,
disegerakan siksanya di dunia sebelum akhirat. Kullu zalimin mu'aqabun fil ajil qabl ala zulmihi qabla al-ajil. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 123, "Man ya'mal su'an yujza bih." Siapa yang melakukan perbuatan buruk, dosa, maksiat, kezaliman, dia akan langsung disiksa oleh Allah. Yujza bih. Yujza itu adalah kata kerja yang sedang terjadi dalam bentuk pasif. Disiksa langsung. Sedang terjadi, menunjukkan kepada apa? Kepada langsung disiksa. Di dunia sebelum akhirat. Maka hati-hati pada ikhwah. Jangan sampai seseorang akhirnya tidak mau bertobat ataupun kembali lagi dari dosanya gara-gara dia melihat orang-orang yang bermaksiat hidupnya tambah nyaman. Para ikhwah yang dirahmati Allah. Kemudian Imam Ibnul Jauzi mengatakan, "Rubbama ra'a al-'asi salamata badanihi fa dhanna an la 'uqubata wa ghaflatuhu amma 'uqiba bihi 'uqubah." Nah, lihat subhanallah. Ada sebagian orang yang ahli maksiat, ya, dia mengira badan saya sehat aja nih. Meskipun saya bermaksiat, sehat aja badan saya. Berarti dia ngira, wah, nggak ada siksa nih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kata Imam Ibnul Jauzi, lalainya dia. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Lalainya dia terhadap apa yang akan disiksakan oleh Allah kepadanya, itu adalah siksa tersendiri. Lalainya dia terhadap apa yang akan disiksakan oleh Allah akibat maksiatnya, itu adalah siksa tersendiri. Jadi dosanya sudah mendatangkan siksa, kemudian perasaan hatinya tidak tenang saat bermaksiat, saat berdosa itu juga siksa. Lalainya terhadap siksa dari Allah itu juga siksa tersendiri. Maka setiap yang berdosa pasti akan disiksa oleh Allah atas dosanya di dunia sebelum akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ibnul Jauzi mengatakan, qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah yang ucapannya indah-indah mengatakan, al-ma'siyatu ba'dal ma'siyah iqabul ma'siyah. Ya. Melakukan maksiat. Setelahnya bermaksiat, setelah maksiat ini ada maksiat lagi. Ini adalah maksiat dosa, saya ulangi, siksa atas maksiat ini. Saya beri contoh ya, minum minuman keras. Dosa tuh. Dari minuman keras tersebut dia akhirnya berzina. Dosa. Zina ini adalah siksa atas dosanya minum minuman keras. Allahu Akbar. Ini perkataan yang benar-benar harus diletakkan dalam keadaan kita. Al-ma'siyah ba'dal ma'siyah iqabul ma'siyah. Kemaksiatan setelah mengerjakan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan yang kedua ini adalah siksa atas kemaksiatan yang pertama. Wal hasanatu ba'dal hasanah thawabul hasanah. Beda dengan amal saleh. Amal saleh setelah amal saleh. Amal saleh pertama, amal saleh kedua. Amal saleh kedua ini adalah pahala atas amal saleh yang pertama. Wa rubbama kana al-iqabul ajil ma'nawiyyan. Nah, ini hati-hati. Dan kadang-kadang al-iqabul ajil, siksa yang disegerakan di dunia bisa saja secara maknawi, bukan jasadi dirasakan oleh mata, telinga, mulut, kemaluan, bukan. Misalkan ada orang berzina kebiasaannya kemudian diberikan siksa oleh Allah, kemaluannya sepilis misalkan. Itu siksa jasadi, siksa tubuh. Ada maknawi, yaitu secara makna. Beliau mengatakan, kama qala ba'dul ahbari Bani Israil. Sebagaimana perkataan para
ulama dari Bani Israel di zaman dahulu. Ya Rabbi kam a'sika wa la tu'aqibni. Wahai Rabbku, berapa banyak aku bermaksiat kepada engkau, akan tetapi engkau tidak menyiksa aku. Maka dikatakan kepada orang tersebut, kan u'aqibuka wa anta la ta'lam. Wahai hambaku, sebenarnya berapa banyak aku sudah memberikan siksa kepadamu padahal engkau tidak tahu. Alaysa qad haramtuka halawata munajat. Perhatikan baik-baik. Kata Imam Al-Jauzi rahimahullah, bukankah aku telah haramkan kepadamu lezatnya, manisnya berdoa kepadaku? Itu siksa yang disegerakan. Bukankah aku telah haramkan kepadamu lezatnya, manisnya membaca Quran, lisan basah dengan zikir, hati kering, mata selalu menatap hal-hal yang diharamkan, telinga mendengar hal-hal yang diharamkan. Itu siksa tersendiri secara maknawi. Alaysa qad haramtuka halawata munajati. Salat malam jarang. Kalau salat malam juga merengut. Bangun malam, bangun dia, alarm dia bangun, dia matikan lagi. Kalaupun bangun gak sholat, tapi bikin status indahnya bangun malam, itu siksa tersendiri, wahai para ikhwah. Ini perkataan, dan saya berpesan, silahkan untuk membaca kitab Sayyidul Khatir, ya, yang dalam bahasa Indonesianya Sayyid itu artinya buruan hati. Ya, mungkin sepertinya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini perkataan-perkataan indah. Ya, para ikhwan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala juga mengatakan di dalam kitab yang sama, al-wajibu 'alal 'aqil an yahdhara maghibbatal ma'asi. Wajib bagi seorang yang berakal, nih yang cerdas, bukan yang IQ-nya 120-an, 200-an, bukan. Saya kemarin lihat di media sosial ada orang ternyata IQ-nya 280, subhanallah, atau 260, tapi matinya bunuh diri, subhanallah. Ya. Jadi hidayah itu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Hidayah itu murni dari Allah. Wajib bagi orang yang cerdas untuk menjauhi maksiat yang tersembunyi. Fa inna naraha tahta ar-ramad wa rubbama ta'akhkharatil 'uqubah wa rubbama ja'at musta'jalah. Yang artinya jauhi, bagi orang yang cerdas menjauhi maksiat yang tersembunyi, sesungguhnya nerakanya di bawah tanah, yaitu di alam barzakh. Mungkin siksanya terlambat di dunia, tetapi mungkin juga disegerakan dunia. Beliau juga mengatakan, waqad taghabbatil 'uqubat wa qad yu'akhiruha al-hilm wal 'aqilu man idza fa'ala khati'ah badaraha bit taubah fakam maghrurin bi ihmalil 'usat lam yuhmal. Yang artinya, atau lam yuhmil, yang artinya, dan kadang seseorang bermaksiat nggak dapat siksa, merasa tidak dapat siksa, dan yang mengakhirkan siksa tersebut adalah sifat kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang berakal adalah apabila dia berbuat dosa, maksiat, kesalahan, segera bertobat. Berapa banyak orang yang tertipu dengan melihat kepada ahli maksiat tetapi tidak diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang melihat seperti itu saat dia sendiri bermaksiat tidak diakhirkan siksanya oleh Allah. Jadi maksudnya gini, ini ada orang ngelihat si Fulan ini bermaksiat, tapi kok secara kasat mata nyaman-nyaman aja hidupnya.
Akhirnya ini nyoba-nyoba maksiat. Berharap seperti si fulan. Ternyata yang ini tidak seperti itu. Ini mungkin diakhirkan siksanya. Ini malah disegerakan. Nah ini haibati hafizakumullah ta'ala. Baik. Ini sudah 1 jam 30 menit. Lanjut atau gimana nih? Karena di Banjarmasin sekitar 40 menit lagi azan zuhur. Nah. Gimana? Sebentar, saya mau lihat dulu materinya itu sampai berapa sih? Saya katakan tadi sampai 15 kayaknya ya. Semoga mungkin kalau disebutkan secara ringkas, biar tuntas, bisa saja. Tetapi kalau ringkas-ringkas gitu, nggak asyik. Dilanjutkan pekan depan nanti Ustadz, karena kami juga bagus topiknya nih Ustadz. Jadi dari teman-teman tadi WA, topik taubat ini sangat bagus sekali dan malah minta rutin ini Ustadz. Kalau mau rutin itu sama ustadz-ustadz yang lebih dalam ilmunya. Kita ini cuma cetek-cetek gitulah. Ustadz Rafiq, Ustadz Firanda, Ustadz Musyafa, para dokter-dokter kita ini cuma penambal-penambal ban kalau ada yang kosong gitulah. Masya Allah, Ustaz, ya. Jadi mungkin apakah berkenan kalau kita lanjutkan pekan depan, karena topiknya kalau diringkas juga nggak bagus Ustaz. Jadi maksudnya nggak sampai pesannya Ustaz gitu. Taib, bisa saja kita berhenti pada angka ganjil yaitu taubat dusta yang ke-7. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan dulu. Kalau seandainya kawan-kawan ataupun moderator ada ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan pekan depan untuk bisa melanjutkan kajian ini. Ustadz, sedikit kami sampaikan tentang sistem webinar kami ini. Sengaja kami tidak menampilkan foto dan videonya audiens ini Ustadz, supaya lebih fokus, dan suara semua hari ini sangat clear Ustadz, tidak ada yang menampilkan suara, video. Terus yang kedua, webinar kita ini bisa menampung 3.000 orang Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita masuk ke pertanyaan dulu Ustadz, sebelum kita lanjutkan ya Ustadz ya. Bismillah. Apa yang harus kita lakukan jika kita mengajak seorang untuk bertobat kepada Allah, kemudian dia menjawab, sesungguhnya Allah tidak mentakdirkan hidayah atas diriku, atau dia menjawab, sungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Syukran Ustaz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Begini, sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, kita harus paham betul bahwasanya iblis, syaitan, dan juga pasukan-pasukannya itu licik, super licik. Ya, itu harus diingat baik-baik. Mereka itu licik dan super licik. Salah satu kelicikan mereka adalah tadi, seperti perkataan tadi, dikatakan, ayo taubat. Maka dia akan menjawab, Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Dia pada saat ini tetap dikatakan berdosa di hadapan Allah dengan perkataan tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahun najdain." Kami tunjuki kepada manusia tersebut 2 jalan, jalan ketaatan, jalan kemaksiatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya untuk menjelaskan mana jalan yang diridhai oleh Allah, mana jalan yang dimurkai oleh Allah. Maka dia tidak bisa mengelak dengan perkataan innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak bisa. Demikian tidak bisa. Kenapa demikian? Karena Allah sudah memberikan petunjuk mana yang jalan baik, mana jalan buruk. Ternyata dia masih milih jalan yang buruk. Dengan bersandar kepada Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ini tidak benar. Ya.
Seorang muslim sudah ditunjuki oleh Allah. Makanya saya berpesan, tuntut ilmu. Wahai kaum muslimin, tuntut ilmu. Karena di dalam masalah ini, kalau kita nuntut ilmu, kita akan paham. Contoh misalkan, masalah hidayah. Hidayah dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama, hidayah dilalah wal irsyad. Hidayah ilmu, pengetahuan. Ya. Kemudian yang kedua, hidayah taufiq. Nah, apa maksudnya? Hidayah ilmu, yaitu seorang mengetahui, oh ini jalan yang baik, ini jalan yang menyimpang. Dia sudah tahu tuh. Nah, tinggal dia ingin mendapatkan hidayah taufik. Hidayah taufik tersebut dia tidak nunggu dari Allah, tetapi dia mengerjakan ilmu yang dia sudah dapat, lalu dia mengerjakannya, maka berarti dia sudah mendapatkan hidayah taufik. Begitu. Contoh misalkan, saya beri contoh biar lebih mudah. Orang mengetahui haramnya zina. Itu hidayah ilmu. Dilalah, irsyad namanya. Hidayah ilmu. Nah, setelah dia mengetahui hidayah ilmu tersebut, ya, maka kalau ada orang mengatakan, saya berzina aja, Allah kan belum ngasih hidayah sama saya. Ini salah. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih ilmu pengetahuan tentang haramnya zina. Ya, Allah sudah ngasih ilmu pengetahuan tentang haramnya zina. Yang Anda harus kerjakan sekarang adalah menggapai hidayah taufik. Apa? Ilmu yang haramnya zina tersebut Anda kerjakan, jauhi zinanya. Berarti Anda sempurna dua hidayah tersebut. Makanya saya katakan proses hijrah, taubat, niti jalan istiqamah adalah dengan ilmu agama. Inilah kenapa para ustadz kita sering, ayo hadir majelis ilmu, ayo hadir majelis ilmu dan semisal. Allahu a'lam. Nah. Baiklah Ustaz. Syukran jazakallah. Jadi waktu yang cerita sebelum sholat zuhur Banjarmasin kita tanya jawab nih Ustaz ya. Bismillah, apakah jika hendak bertobat kita harus mengkhususkan sholat untuk meminta ampun kepada Allah, atau dengan berdoa mengangkat tangan saja di luar waktu sholat cukup akan tetapi dilakukan sering? Itu bagaimana ya Ustaz? Bagus pertanyaannya. Ini sangat bagus pertanyaannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis tentang salat taubah. Ya, salat taubat. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadisnya berbunyi begini. Rasulullah dari riwayat Imam Abu Daud dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu at-tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'atain thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Yang artinya, tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa lalu dia berwudu dengan baik. Lihat ya, dosa satu, berwudu dengan baik. Kemudian dia bangun mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian beristighfar kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surat Ali Imran, dan yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan dosa atau kezaliman terhadap dirinya, dia mengingat Allah. Ingat Allah ini maksudnya sholat tadi. Berwudu dengan baik, sholat, beristighfar atas dosa-dosanya, dan ia meyakini tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah, dan dia tidak kembali ke dalam dosa tersebut, ya, walaupun dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ini salah satu cara bertobat. Ambil wudu dengan sempurna, hadapkan diri ke kiblat, sholat 2 rakaat. Niatnya gimana Ustaz? Niat di dalam hati. Niat di dalam hati bahwasanya saya ingin mengerjakan sholat 2 rakaat untuk menghapus dosa saya. Niat di dalam hati. Nah, ketika sholat, di sini permasalahan. Ketika sholat, apakah boleh Ustaz kita bertobat di dalam sholat? Kita katakan
doa di dalam sholat lebih istimewa, lebih diharapkan dikabulkan dibandingkan di luar sholat. Dengan dalil yang begitu banyak. Di antaranya Rasulullah SAW saat sujud beliau memperbanyak doa. Sebagaimana hadis beliau, Rasulullah SAW bersabda, Inna aqraba ma yakunu al-abdu min rabbih fahuwa sajid, fa'akthiru fihi minad du'a, faqaminun an yustajaba lakum. Sesungguhnya keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah saat dia sujud. Perbanyaklah berdoa di dalamnya. Sesungguhnya diharapkan dengan sangat dikabulkan doanya. Begitu juga ketika tasyahud, setelah mengucapkan innaka hamidum majid, sebelum salam berdoa. Sebelum salam berdoa, sebagaimana hadis dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud sebelum salam beliau berdoa dengan doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik innaka anta ar-rahim al-ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada Engkau dengan kezaliman yang banyak. Ampuni dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Rasulullah SAW mengatakan, doa sebelum salam saat tasyahud, kata beliau, liyatakhayyar minad du'a ma syaa fahariyun an yustajabalah. Hendaklah dia memilih doa saat sebelum salam saat tasyahud, maka diharapkan dengan sangat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibati, wallahu a'lam. Naam. Alhamdulillah. Ustadz, karena ini tadi pertanyaannya sangat bagus dan ini hampir menjawab seluruh pertanyaannya, kami akan berikan hadiah sebuah kitab mulia dengan manhaj salaf. Tafadol nanti yang bertanya dia Paluvi Awantara, kirimkan alamat, bisa melalui tulisan ini untuk bisa kami kirimkan sebuah kitab mulia dengan manhaj salaf. Karena pertanyaan ini sangat bagus kata Ustadz dan bisa menjawab hampir sama rata-rata pertanyaan semuanya. Baiklah Ustadz, ini terakhir Ustadz, keluar dari tema sepertinya ini ada sedikit, tapi ya karena ini amanah harus Ana sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, Ana mau tanya, anak Ana sudah Ana akikah dan cukur rambut, tapi Ana telat menimbang rambutnya dikarenakan tidak punya timbangan. Sudah 2 bulan baru Ana keluarkan uang dari berat rambut itu. Itu pun Ana kira-kira aja beratnya. Bagaimana ya Ustadz? Ini keluar dari tema Ustadz. Baik, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Adapun permasalahan menimbang rambut bagi bayi yang baru lahir, maka perhatikan beberapa hal berikut. Disunnahkan menggundul rambut bayi laki-laki secara sepakat para ulama. Adapun bayi perempuan terjadi khilaf di antara para ulama. Bayi laki-laki di hari ketujuhnya dari hari kelahirannya. Misalkan sekarang hari Ahad, maka kalau ada bayi yang lahir hari Ahad, berarti hari ketujuhnya hari Sabtu, sehari sebelumnya. Kalau ada bayi yang lahir hari Senin, berarti hari ketujuhnya hari Ahad, dan seterusnya. Disunnahkan untuk menggundul rambut bayi laki-laki secara ijma, dan bayi perempuan terjadi khilaf di antara para ulama pada hari ketujuh dari hari kelahirannya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaq. Yang artinya setiap bayi yang terlahir dia tergadaikan dengan akikahnya, sembelihan hewan kambing karena kelahirannya, disembelih atasnya pada hari ketujuh, diberi nama di dalam hari ketujuh tersebut, dan dicukur rambutnya, digundul rambutnya, dipelontos. Ya, nah kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya ketika mencukur tersebut, ya,
dia digundul pelontos. Bukan hanya dipendekkan, bukan hanya dipotong sedikit, tetapi digundul pelontos. Kalau seandainya khawatir terhadap bayi, maka bisa saja dengan alat yang ada di zaman sekarang. Taib. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sana terdapat hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakikahi cucunya Al Hasan dengan satu kambing. Kemudian beliau bersabda, "Ya Fatimah, wahai Fatimah," anak perempuan beliau, istrinya Ali bin Abi Thalib, ibunya Al Hasan, "ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah." Gundullah rambutnya dan bersedekahlah dengan setimbangan rambutnya tersebut seharga perak. Jadi saya beri contoh, kita gundul rambut, kemudian ternyata kita timbang, timbangannya misalkan 1 gram. 1 gram perak di zaman sekarang mungkin 30.000 atau 50.000 rupiah. Maka sedekahkan dengan itu. Nah, itu seperti itu maksudnya. Taib. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Fawazantuhu fakana waznu dirhaman aw ba'da dirham." Maka aku pun menimbangnya. Ternyata timbangan rambutnya Al Hasan 1 dirham atau sebagian dari dirham. Kata-kata sebagian dari dirham ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa yang ditanyakan tadi dalam pertanyaan sudah mencukupi. Jadi tidak mesti harus berapa sama, ya. Yang penting dia bersedekah seharga timbangan dari rambutnya, dihargai dengan perak. Dia kira-kira kalau seandainya sudah lewat, dia kira-kira tidak mengapa. Insya Allah itu sudah mencukupi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz. Sepertinya pertanyaannya sudah ini dan mungkin waktu sholat zuhur untuk Banjarmasin mau masuk nih Ustaz ya. Siap, ya. Kita resume kajian hari ini Ustaz. Jadi bagi ikhwan yang membuat resume kajian, insya Allah akan kami beri hadiah juga Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pertanyaan yang bagus kita beri hadiah, resume bisa dikirimkan resume kepada kami, nanti akan kami berikan hadiah. Pada hari ini, alhamdulillah ini ada ikhwan kita Efri Zaldi yang membuatkan resume Ustaz, sangat lengkap sekali. Nah, insya Allah nanti akan kita berikan hadiah. Ke depan kawan-kawan yang ingin hadir. Sebelum dikirim mohon kirim ke saya. Kalau mau disebar berarti sudah saya setujui. Agar mungkin ada yang salah, ada yang keliru, atau yang semisalnya ya. Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi nanti resume akan kami kirimkan dulu ke Ustaz sebelum kita sebar. Takutnya nanti timbul fitnah kalau ada yang salah. Jazakallah khair Ustaz. Tadi kita pokok kesalahan-kesalahan dalam bertobat itu sampai yang ke-7 ya Ustaz. Insya Allah pekan depan kita akan mulai lagi dengan yang sampai terakhir ya Ustaz. Kepada yang ada pertanyaan tolong disebutkan namanya dan asalnya ya, karena ini ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jember, ada yang Wonosobo, ada yang dari Palembang. Sebutkan namanya dan alamat lengkapnya supaya kalau kami berikan hadiah bisa kami kirimkan langsung. Baiklah Ustadz, tafadhol Mas Kuro untuk ditutup kajian majelis ilmu kita pagi hari ini Ustadz. Ya, sebelum ditutup saya berpesan karena ini tanggal 28 Dzulqa'dah, besok tanggal 29 Dzulqa'dah, saya ingin berpesan 2 hal. Yang pertama, hari Selasa jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka sampai tanggal 10 hari ke depan dari mulai hari Selasa tersebut, kalau kita lihat tanggalannya berarti kalau Julinya ya berarti 21 6 8 10 sampai tanggal 31 Juli, dari tanggal 21 sampai 31 Juli, maka itu adalah
10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang sangat agung dalam agama Islam. Masya Allah. Sebagaimana seseorang sangat memperhatikan 10 hari terakhir, malam terakhir dari bulan Ramadan, diisi dengan amal ibadah, maka ini isi siangnya 10 hari siang pertama dari bulan Dzulhijjah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamul 'ashr." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang itu pada tahun ini dimulai insya Allah pada tanggal 21 Juli sampai 10 hari ke depan. Kemudian ada sahabat bertanya, wal jihad ya Rasulullah, tidak juga berjihad wahai Rasulullah, mengalahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kata Rasulullah SAW, walal jihad illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarja' min dzalika bisyai'. Tidak juga pahala jihad mengalahkannya. Jihad, bayangkan. Jihad yang istimewa. Kata Rasulullah SAW, wasanamul Islam al-jihadu fisabilillah. Amalan paling tertinggi dalam Islam adalah berjihad jalan Allah. Itu kalah dengan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyak amal saleh dari mulai salat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, berzakat, dan semisalnya kalau seandainya sudah masuk satu haul, dan beramal-amal saleh lainnya, menyambung hubungan rahim, berdoa, berzikir, baca Quran, dan amal-amal saleh lainnya. Yang kedua yang saya ingin ingatkan, kalau seandainya sekarang tanggal 28 Dzulhijjah, hari Ahad, berarti tanggal 29 hari Senin. Kalau seandainya ditetapkan ya Senin malam bahwa besok tanggal 21 hari Selasa itu adalah 1 Dzulhijjah, maka mulai terbenamnya matahari hari Senin malam terbenamnya matahari, maka mulai saat itu bagi yang berkurban, yang membeli hewan kurban saja, diharamkan untuk mengambil kukunya, memotong rambutnya, dan apapun dari tubuhnya. Maka kalau ingin bersih-bersih hari ini, ya hari ini ataupun hari besok Senin, ya sebelum matahari terbenam hari Senin, ya bersih-bersih dari mulai kumisnya ditipiskan, kukunya dipotong, bulu ketiaknya dicabut, bulu kemaluannya dihabiskan, ya, ataupun mau ingin potong rambut, karena nanti 10 hari sampai kurbannya disembeli bagi siapa yang membeli hewan kurban dan dia berkurban, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengambilnya dan haram hukumnya, sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudhanna min sya'rihi wala basharatihi syai'an." Jika kalian melihat awal bulan Dzulhijjah yang pada tahun ini Senin malam insyaallah taala dimulai, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka jangan sekali-kali, lihat di situ larangan tegas, jangan sekali-kali motong rambut, motong kuku ataupun apapun dari tubuhnya. Nah, ini sebagai penutup kajian kita, semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya sangat berterima kasih bisa ikut andil di dalam kajian Biker Sunnah ini, padahal tidak cocok sebenarnya, karena ustadz-ustadz yang mengisi di sini adalah ustadz-ustadz saya, ustadz-ustadz panutan kita semua, dokter-dokter semua. Kita ini cuma penambal-penambal ban saja yang ilmunya tidak terlalu dalam, tetapi mungkin mereka panitia salah untuk mengundang saya, tetapi ya itulah yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ifafila, mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga Allah panjangkan umur dan Allah pertemukan kita pada majelis ilmu selanjutnya Ahad pekan depan.